Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengujian hipotesis proporsi, dikhususkan dengan pengujian hipotesis satu proporsi. Adapun beberapa tahap, yang pertama adalah formulasi hipotesisnya dulu, yaitu di mana H0-nya yaitu P sama dengan P0. Dan hipotesis alternatifnya itu bisa P lebih besar dari P0, bisa juga P lebih kecil dari P0, bisa juga P tidak sama dengan P0. Jadi tergantung soalnya. Yang kedua, nilai alfa atau taraf nyata dan nilai tabel. Mengambil nilai alfa sesuai soal, kemudian menentukan nilai Z alfa. Nah, Z alfa ini dipakai kalau dia lebih besar atau lebih kecil, hipotesis alternatifnya. Tapi Z alfa per 2 ini dipakai kalau hipotesis alternatifnya itu tidak sama dengan. Yang ketiga adalah kriteria pengujian. Kalau kita pakai formulasi hipotesis yang pertama, itu kriterianya adalah H0 akan diterima kalau Z0-nya kurang dari sama dengan Z alfa dan akan ditolak jika Z0-nya lebih besar dari Z alfa. Ketika kita menggunakan formulasi hipotesis yang kedua, itu H0 diterima jika Z0-nya lebih besar atau sama dengan min Z alfa dan akan ditolak jika Z0-nya kurang dari min Z alfa. Dan kalau kita pakai formulasi hipotesis yang ketiga, itu H0 diterima jika Z0-nya di antara min Z alfa per 2 dan Z alfa per 2. Sedangkan akan ditolak jika Z0-nya lebih besar dari Z alfa per 2 atau Z0-nya kurang dari min Z alfa per 2. Lalu step selanjutnya yaitu adalah uji statistik. Uji statistik itu bisa pakai yang atas, bisa pakai yang bawah juga, yaitu Z0 sama dengan X dikurang N dikali P0 dibagi akar dari N kali P0 dikali 1 min P0, atau Z0 sama dengan X per N dikurang P0 itu dibagi akar dari P0 dikali 1 min P0 dibagi N, dimana N itu adalah banyaknya ukuran sampel dan X adalah banyaknya ukuran sampel dengan karakteristik tertentu. Yang kelima adalah kesimpulan, yaitu menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan H0 sesuai dengan kriteria pengujiannya. Oke, biar lebih jelasnya kita ke contoh soal. Yang pertama, contoh soalnya ini adalah seorang kontraktor menyatakan bahwa 60% rumah-rumah yang baru dibangun di kota X dilengkapi dengan telepon. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut bila di antara 50 rumah baru yang diambil secara acak terdapat 33 rumah yang menggunakan telepon? Gunakan taraf nyata 10% dengan alternatif lebih besar dari itu. Nah, di sini alternatifnya adalah lebih besar dari itu, sehingga kita pakai formulasi hipotesis yang pertama, karena dia bilang lebih besar. Oke, step pertamanya formulasi hipotesis. Ya, ini ya, tadi karena dia lebih besar. Nah, di sini P0-nya sendiri adalah dari ini, seorang kontraktor menyatakan bahwa 60%, berarti P0-nya adalah 60%. Kalau kita ubah ke bentuk desimal itu adalah 0,6. Ya, jadi hipotesisnya kita ganti di sini. P itu sama dengan 0,6 atau si P itu lebih dari 0,6 proporsinya ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah menentukan taraf nyata. Taraf nyata di sini itu digunakan taraf nyata 10% atau dalam bentuk desimal yaitu 0,1. Sehingga nilai dari Z 0,1 itu kita pakai tabelnya dulu ya, yang seperti ini tabelnya Z 0,1 ya. Oke, Z 0,1 itu kita bisa cari taraf keyakinannya, yaitu sama dengan 1 dikurang 0,1, yaitu adalah 0,9. Nah, 0,9 di sini, nah ini dia, antara 1,28 dan 1,29. Jadi nilai dari Z 0,1 itu adalah 1,28 ditambah 1,29, kita bagi dengan 2.
yaitu 1,285, sehingga nilai dari Z 0,1 adalah 1,285. 1,285. Lalu yang ketiga adalah kriteria pengujian. Kriteria pengujiannya, karena kita pakai poin yang pertama, maka yang diambil adalah yang ini. Karena dia poin pertama ya. Ini adalah kriteria pengujiannya. Nah, dia kriterianya yaitu H0 akan diterima jika nilai Z0-nya kurang dari sama dengan 1,285 dan akan ditolak jika Z0-nya lebih dari 1,285. Lalu step selanjutnya adalah uji statistik. Di sini kita lihat dulu ya, di sini tadi 60% ini adalah P0-nya ya. P0-nya adalah 0,6. Lalu di sini diketahui lagi, apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Bila di antara 50 rumah baru, berarti 50 rumah baru ini adalah sampelnya, yaitu sebesar 50. Yang diambil secara acak terdapat 33 rumah. Berarti ini adalah banyaknya ukuran sampel dengan karakteristik tertentu ya. Karakteristiknya yaitu yang menggunakan telepon. Sehingga ini adalah nilai X-nya yaitu 33. Nah, setelah itu baru kita cari nilai Z0-nya. Misalkan saya mau pakai Z0 yang ini. Nah, ini adalah rumusnya. Di sini berarti nilai Z0-nya sama dengan X dikurang N dikali P0 lalu dibagi SQRT dari N dikali P0 lalu dikalikan lagi 1 min P0. Oke, lalu kita enter. Maka Z0-nya hasilnya adalah 0,866. Nah, oke, ini kita hapus ya. Nah, selanjutnya yang kelima, kesimpulan. Di sini Z0-nya sama dengan 0,866, yaitu dia lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil dari Z0,1, yaitu sebesar 1,285. Karena lebih kecil, maka di sini H0-nya diterima. Maka H0 diterima. Jadi pernyataan si kontraktor tadi ya, pernyataan kontraktor, jadi pernyataan si kontraktor bahwa 60% rumah yang dibangun di kota X dilengkapi dengan telepon dapat diterima, atau bisa juga kita membenarkan ya pernyataannya.
Oke, demikianlah pembahasan mengenai pengujian hipotesis satu proporsi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.